Kali ini, kita akan menyelami kisah dua pemikir jenius, sepasang kakak beradik yang sama-sama mencari satu hal, kebenaran. Tapi cara mereka mencarinya, wah itu beda banget kayak langit dan bumi. Mereka adalah Andre dan Simone Weil, mungkin dua pemikir paling luar biasa di abad ke-20. Kisah mereka ini soal pencarian kebenaran yang membawa mereka ke dua kutub yang, ya ampun, benar-benar berlawanan. Satu tenggelam di dunia akal budi yang murni, satunya lagi menyelam ke dunia penderitaan yang sangat nyata. Dan bedanya itu kelihatan dari kecil loh. Waktu si Andre sibuk membangun benteng perlindungannya di dunia persamaan matematika yang indah dan logis, Simone, dia malah sengaja mencari apa yang dia sebut pintu-pintu tersia. Maksudnya, ya jalan yang penuh penderitaan dan pengalaman pahit. Oke, kita mulai ya. Bagian pertama, kita sebut aja kegilaan akal budi. Yuk kita coba masuk dan lihat seperti apa sih dunia abstraknya Andre ini. Buat Andre, matematika itu bukan sekedar pelajaran sekolah, tapi udah jadi obsesi. Coba bayangin deh, anak kecil yang rela berhenti main cuma buat ngitung-ngitung. Bahkan waktu orang tuanya nyita kertasnya, dia nekat nurus persamaan di trotoar pakai kerikil. Ya, kayak gitu dunianya. Sebuah ruangan yang aman di dalam pikirannya sendiri, jauh dari semua kekhawatiran dunia luar. Nah, ada ungkapan yang pas banget, kegilaan akal budi. Ini benar-benar menggambarkan dedikasinya Andre yang total banget pada dunia matematika. Sebuah dunia di mana kebenarannya itu mutlak, bersih, dan sama sekali nggak tersentuh sama yang namanya penderitaan manusia. Penting buat kita tahu, kerjaan Andre itu bukan cuma soal mecahin teka-teki matematika ya. Dia itu membangun teori-teori raksasa lewat sesuatu yang disebut konjektur. Anggap aja ini kayak taruhan yang cerdas soal kebenaran. Jadi bukan nebak-nebak asal, tapi lebih kayak ekspresi keyakinan, optimisme, tentang adanya sebuah struktur tersembunyi di alam semesta matematika. Dan puncaknya ini, dia bahkan ikut mendirikan Bourbaki. Ini semacam perkumpulan semi-rahasia para matematikawan. Gila kan? Misinya juga nggak main-main. Mereka mau membangun ulang seluruh bangunan matematika dari nol, dari fondasinya. Ini bukti nyata betapa percayanya Andre sama tatanan dunia abstrak yang sempurna. Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia simbol-simbolnya Andre. Mari kita beralih ke jalan yang ditempuh adiknya, Simone. Sebuah pencarian yang nah, ini dia. Justru berakar kuat pada penderitaan di dunia nyata. Tersudah cukup baik untukku. Kalimat ini dari dongeng masa kecilnya, dan ini jadi semacam kompas hidup buat dia. Maksudnya gini, daripada memilih pintu emas yang melambangkan kejeniusan, kemudahan, dia malah milih jalan yang susah. Dia percaya kebenaran itu justru ada di dalam kesulitan itu sendiri. Simon ini sempat merasa tersisih banget dari apa yang dia sebut kerajaan transenden kakaknya, dunia jenius itu. Dia sampai jatuh ke keputusasaan yang dalam. Tapi justru dari titik terendah itulah dia menemukan jalannya sendiri. Logikanya sederhana. Oke, kalau aku nggak bisa mencapai kebenaran lewat kecerdasan murni, aku akan mencapainya lewat cara lain, yaitu disiplin perhatian dan penyangkalan diri total. Nah, perhatian menurut Simon itu bukan sekedar fokus biasa ya, bukan tindakan pasif. Ini lebih ke disiplin spiritual yang aktif. Jadi ini adalah cara memusatkan seluruh jiwa dan raga ke satu hal dengan sangat-sangat intens, sampai kebenaran yang tersembunyi di dalamnya itu terungkap dengan sendirinya. Dan Simon ini nggak cuma ngomong doang soal penderitaan. Dia benar-benar terjun langsung, menjalaninya sendiri. Dia kerja di pabrik yang kondisinya berat, ikut gabung sama pejuang di Perang Sipil Spanyol, bahkan nekat mau kerja di tambang batu bara. Kenapa? Karena buat dia, pemahaman sejati itu cuma bisa datang dari pengalaman langsung. Titik. Ini dia kutipannya yang paling terkenal, kerja manual, waktu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini inti dari filosofinya. Kebenaran itu bukan ide abstrak yang cuma dipikirin di kepala. Bukan. Kebenaran itu adalah pengalaman fisik yang harus diserap, masuk ke dalam tubuh, ke dalam jiwa. Terus, gimana jadinya kalau dua dunia yang bertolak belakang ini akhirnya bertabrakan? Nah, momen itu akhirnya tiba. Tepatnya saat Andre dipenjara karena menolak wajib militer. Disinilah surat menyurat di antara mereka jadi semacam arena pertempuran ide. Jadi, ceritanya tahun 1940, Andre dipenjara. Simon jadi satu-satunya penyambung lidah intelektualnya. Tapi Simon gak cuma ngasih dukungan moral loh. Dia justru mulai menantang kakaknya. Dia mempertanyakan tujuan dari semua pekerjaan abstraknya. Mendorong sebuah konfrontasi yang mungkin sudah lama terpendam. Dan pertanyaannya, Simone itu tajam banget. Dia bilang, bisa nggak sih kamu jelasin ke aku, apa sebenarnya gunanya, apa signifikansinya karyamu itu? Bayangin, di tengah dunia yang lagi kacau balau karena perang, dia menanyakan itu.
Apa nilai dari teori yang begitu jauh dari penderitaan nyata manusia? Dan jawaban Andre, wah ini benar-benar menunjukkan seberapa dalam jurang pemisah di antara mereka. Dia bilang, menceritakan penelitianku ke orang non-spesialis itu sama aja kayak ngejelasin simfoni ke orang tuli. Kelihatan kan? Buat Andre, karyanya itu seni murni. Keindahannya ya ada di dalam dirinya sendiri. Nggak butuh pembenaran dari dunia luar. Perdebatan mereka akhirnya mengerucut ke sini nih. Simon itu ngefans banget sama geometri Yunani kuno. Karena menurut dia itu adalah jembatan antara pikiran manusia dan dunia nyata, alam semesta. Sementara kakaknya, Andre, dituduh cuma memainkan permainan abstrak ala Babilonia. Maksudnya, cuma main-main sama simbol yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kenyataan. Oke, jadi gimana akhir dari pencarian kedua kakak beradik luar biasa ini? Apa warisan yang mereka tinggalkan dari jalan mereka yang sangat berbeda? Warisan Andre tentu saja adalah conjecture wheel yang legendaris. Karyanya ini jadi fondasi matematika modern. Dan yang menarik, secara simbolis, teori-teorinya itu berhasil membangun jembatan antara dua dunia matematika yang tadinya dianggap terpisah, dunia ruang yang kontinu dan dunia bilangan bulat yang terputus-putus. Keren ya, ini kayak gema dari hubungannya dia sendiri dengan adiknya. Simon, nasibnya sangat berbeda. Dia meninggal di usia yang sangat muda, 34 tahun. Penyebabnya kombinasi tuberkulosis dan kelaparan yang disengaja. Dia menolak makan lebih dari jatah ransum yang dia bayangkan diterima oleh warga di Prancis yang diduduki Nazi. Benar-benar pencariannya akan kebenaran lewat penderitaan dia jalani sampai akhir hayat. Dan pada akhirnya, warisan mereka pun sama berbedanya dengan cara hidup mereka. Karya Andre itu menyatu, terserap ke dalam bangunan besar matematika. Orangnya sendiri jadi anonim, yang penting teoremanya. Sebaliknya, Simon, karyanya nggak bisa dipisahkan dari kisah hidupnya. Sosoknya itulah karyanya. Dia menjadi ikon global, semacam santa bagi para pencari kebenaran yang nggak pernah menyerah. Kisah Well bersaudara ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung. Sebuah pertanyaan yang membenturkan dua dunia. Dunianya Andre yang penuh persamaan sempurna, melawan dunianya Simon yang penuh penderitaan dan ketidaksempurnaan. Jadi, apa sih gunanya teori yang sempurna di dunia yang jauh dari sempurna ini? Di mana sebenarnya nilai sejati itu berada? Nah, itu yang patut kita renungkan.